Tema kita pada saat ini ialah didikan orang tua. Mari kita membuka dua firman Tuhan. Yang pertama kita membuka dari Mazmur. Mazmur 92. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama semua ayat itu dengan suara yang menyenangkan hati Tuhan. 3. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya akan baca sekali lagi ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bisa dibayangkan itu sekarang. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi ada pohon korma, ada pohon aras. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Yang ditanam bukan maksudnya dikubur di bait Tuhan. Ya. Maksudnya mereka yang belajar bertumbuh mencintai bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun seperti saya, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, satu ayat lagi kita buka dari perjanjian baru, dari 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Oke. Awasi dirimu, tapi bukan hanya awasi dirimu, awasi ajaranmu. Apa yang diajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga. Bertekunlah. Jangan ada yang mengatakan, nggak bosan iba. Terus mengajar nggak bosan, nakal juga anak ini. Tapi sekarang dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu.
dalam semuanya itu, dalam mengawasi ajaran dan dalam mengawasi diri, mengawasi praktek hidup. Karena dengan berbuat demikian engkau mudah-mudahan menyelamatkan dirimu. Gitu. Engkau akan menyelamatkan dirimu. Bukan mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan bagi Tuhan. Sayang giat ma di jalan Tuhan. Itu kepercayaan yang tidak benar. Tidak ada doa yang tidak diterima Tuhan. Dikabulkan, tidak dikabulkan urusan Tuhan. Tapi semua doa didengarkan dan diterima oleh Tuhan. Jadi kalau itu harus sungguh-sungguh berdoa dong. Harus sungguh-sungguh bicara kepada Tuhan. Jangan, maaf ya, jangan hanya buka mulut. Harus tahu kita apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Engkau akan menyelamatkan dirimu. Tapi bukan hanya dirimu. Karena ada yang kita ajar. Dan semua orang yang mendengar engkau. Ibu-ibu, siapa di antara kita yang punya anak? Tolong tunjuk tangan. Tinggi-tinggi. Tunjuk tangan. Oke. Semua ya, kecuali beres saya di sana. Karena belum menikah, ya kan? Dohar, ya. Oke. Siapa yang sudah punya cucu? Sudah punya cucu? Kapan punya cucu? Oke, tinggi-tinggi. Siapa yang sudah punya cucu? 1, 2, 3, 4. 4 orang, 5 sama saya. Udah punya cucu. Oke. Baik. Siapa yang senang dengan lagu Anak Kokido Hamorau Diau? Tunjuk tangan. Siapa yang senang dengan lagu Anak Kokido Hamorau Diau? Tunjuk tangan, jujur. 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 Saya hitung dulu. Yang tidak tunjuk tangan karena tidak punya anak, ya kan gitu. Atau belum punya anak lah. Lalu yang tidak tunjuk tangan ada 3 orang di sini. Yang tidak mengatakan Anak Kokido Hamoraon. Nyonya si Hombing. Anak-anakku itulah kekayaan bagiku. Benar, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke. Berarti ini orang-orang Kristen yang gak benar ini. Masa anak-anakmu itu yang merupakan kekayaan? Hutado dang marjam tangan, hutado dang berlian, lao pasikolahu nageleki, gitu-gitu kan? Anak-anakmu itu, cucu-cucumu itu bukan anakmu. Kalau kau merasa bahwa mereka itu anakmu, padahal itu anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu untuk kau didik, kau mengambil alih dari Tuhan kuasa keanakan itu. Makanya nyanyian itu tidak cocok, kurang cocok. Bagi orang Batak memang cocok kali lah itu, ya kan? Tapi kalau ditinjau secara rohani, itu tidak cocok. Anak-anakmu itu, cucumu itu bukan anakmu, bukan cucumu. Titipan Tuhan. Yang diberikan kepadamu. Anak cucu kita itu aset Tuhan. Karena Tuhan mau supaya bumi ini memuliakan nama Tuhan. Untuk itu perlu ada aset. Dan aset itu
ialah mereka yang dititipkan Tuhan kepada umatnya. Karena kalau bukan kepada umatnya, mana bisa mereka dipercayakan Tuhan? Yang dipercayai Tuhan ialah umatnya. Itu pun tidak semua umat yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Iya. Itu sebabnya banyak orang tua termasuk Kristen yang madele, putus asa berdoa. Sudah terus-terusan kudoakan begini, enggak adanya jodoh anakku ini. Sudah terus-terusan aku berdoa begini, belum ada pekerjaannya. Sudah terus-terusan aku berdoa begini-begini anakku ini. Yang sakit terus sakit. Itu pikiranmu. Boleh berpikir demikian, tetapi kalau itu melebihi pikiran Tuhan, seakan-akan yang di hadapanmu itu bukan anak Tuhan, bukan Tuhan yang lebih berkepentingan dengan anak-anak itu, tapi bapak dan ibu, orang tua yang lebih berkepentingan, nol lah iman percaya kita itu. Oke, ibu-ibu sekarang bertobat ya. Bertobat, amin. Amin. Iya. Kalau agak nakal anak kita itu sedikit, Nabi ana mau Tuhanon, Nabi ana mau Tuhanon. Tadi dikatakan awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Topik kita ini didikan orang tua, bukan ajaran orang tua. Mendidik itu membentuk manusia itu menjadi satu pribadi yang benar. Mengajar hanya menyampaikan apa yang akan diajarkan. Itu sebabnya di sekolah guru kalau hanya mengajar, ya pokoknya bahan pelajaran yang telah dipersiapkan selesai diajarkan. Mengerti murid itu atau tidak mengerti murid itu urusan murid. Tapi kalau guru mendidik, bukan hanya mata pelajaran yang disampaikan oleh guru itu yang penting, tapi bagaimana membentuk anak itu supaya menjadi satu pribadi yang akan berguna, bukan hanya tahu mata pelajaran yang diajarkan, tetapi menjadi satu pribadi yang bisa diandalkan pada masa depan. Saya ingat, kalau kepada Lydia barangkali belum pernah saya katakan ini. Guru saya SD kelas 6 dulu, SD kelas 6 mau tamatlah saya. Baik kali guru ini, bapak-bapak. Memang dia guru huria, Forhanger dia. Forhanger ya, guru jemaat. Itulah bahasa Indonesia sekarang. Lalu dia bilang, maunya suatu ketika jalanlah saya di salah satu jalan di kota Medan, jalan kaki. Tiba-tiba berhentilah mobil di samping saya. Lalu dibilang, loh guru, mau kemana? Mau kemana? Masuklah, masuklah. Dibuka, murid saya itulah pintu mobilnya. Dimasukkanlah saya ke mobil itu. Kuingat kali. Apa yang dikatakan guru saya itu? Suatu ketika kita masih di Jalan Setuntung. YPDPH ini masih di Jalan Setuntung.
Ibu-ibu kebanyakan belum ikut di sana, tapi Paget sama Frinal sudah ikut di sana. Lalu saya nomor 3 orang Nias. Dikasihlah mobil sama saya Fiat warna putih. Seperti dulu itu para dokter biasa memakai Fiat warna putih itu. Lalu lewatlah saya dari jalan Sewampu. Kulihatlah seorang bapak yang tua, sudah putih rambutnya macam saya. Kulihat, guru saya. Berhentilah saya di sampingnya. Pas seperti yang pernah dulu dikatakan itu. Saya bilang, guru. Bahasa Batak lah ya kan. Aina itu dia hamu, guru. Ai sidotahe, katanya. Siapalah ini, katanya. Lalu saya bukalah pintu mobil saya. Saya si Anu. Kuingat yang guru katakan dulu begini. Saya suruhlah dia masuk ke mobil. Saya bawalah dia round kota Medan. Saya bawalah ke kanton dia. Ke kanton. Kanton jalan apa sekarang? Ya, dekat Selak Panjang sana lah itu kanton. Di situ dulu jualan kain, para bahan-bahan kain untuk bapak-bapak. Jadi saya bawalah ke toko itu dia. Pilih guru ima. Dia lo menurahani guru. Dak pola kata. Daong. Ya, pilihlah. Karena segannya dia, kuliah karena dia sudah tua, cocok lah kalau berkhotbah guru saya ini. Kupilihlah satu setel jas sama celana, kubayarlah uang jahitnya di situ karena di situ juga bisa dijahit. Diukurlah dia, lalu dari situ kubawalah dia makan. Itu pengalaman satu karena dia mendidik. Lalu yang kedua, ada dulu karena kurang guru, saya SMP di Sigopulon Tarutung. Sorry kalau kesaksian ini saya berikan ya, mengawali firman Tuhan ini. Lalu karena kurang guru, lalu pemerintah merekrut guru. Kalau sudah dapat C1 dulu. Jadi kalau sudah 1 tahun di perguruan tinggi, lulus semua mata pelajarannya, bisa mengajar dia. Cuti dulu mengajar dia. Apakah 3 tahun? Biasanya 3 tahun. Setelah itu bisa melanjut lagi dia. Ada yang C1, ada yang C2. Yang C2 itu sudah 2 tahun di perguruan tinggi dan lulus semua mata pelajaran. Adalah orang Jawa datang dari Yogyakarta. Orangnya kecil, kurus. Lah, kok kecil kali guru kami ini, saya pikirkan. Lalu saya pergi ke belakang kelas itu. Di belakang kelas kami itu ada pohon pisang, banyak pohon pisang. Jadi saya ambililah, karena pohon pisang ini kan ada apanya? Ada kadang-kadang yang dimakan ulat kan, kepompong, ada ulat di situ. Jadi saya kumpulilah ulat ini, saya lemparkan ke ruangan kelas. Lagi mengajar guru ini. Lalu ya meloncatlah ini perempuan-perempuan kawan sekelas saya ini kan, karena saya lemparkan kepada mereka ini kepompong ini. SMP kelas 1 lah itu. Lalu guru ini bilang, kenapa? Itu Pak, si Victor di luar sana. Ini kepompong dilemparkan kepada kami, takut kami katanya. Keluarlah guru ini dari kelas. Kelilinglah dia, karena agak panjang bangunan itu kan. Kelilinglah dia. Dibilang, Victor, mari masuk. Yang nggak bisa berkutik lagi saya kan. Sudah datang gurunya, masuklah saya. Dibilang, nanti habis sekolah tunggu saya, kita sama pulang. Mate maho kata kawan-kawan itulah, matilah kau kata kawan-kawan itulah kan. Maksudnya habislah saya nanti dimarahi.
Ya saya pun tunggulah. Dia agak lama, sudah pulang anak-anak semua, baru ayo pulang katanya. Pulanglah jalan kami. Tapi tidak diteringati sedikit pun apa yang saya kerjakan itu. Yang diteringati bahwa dia punya kerinduan yang sangat dalam, punya adik laki-laki. Dia tidak punya adik laki-laki, hanya satu adik perempuan, ditinggalkannya di Jogja. Bapaknya waktu dia berumur 3 tahun sudah meninggalkan mereka. Rupanya bapaknya itu orang Batak. Dulu kalau orang Batak kawin dengan orang Jawa dibilang kawin sama babu. Zaman saya itu. Jadi kalau orang Batak ini pulang dari Jawa sana, disuruh orang tuanya lagi di Samosir sana kawin. Memang dari Samosir. Jadi setelah itu tidak pernah bapaknya melihat dia dan adiknya sampai ibunya meninggal. Jadi ceritalah dia mengenai itu. Loh, saya pikir kok hebat kali ini, nggak ada disinggung mengenai apa yang saya lakukan tadi. Rupanya tempat dia tinggal harus saya lewati untuk pergi ke kos saya. Jadi bilang besok saya tunggu kau ya, kita sama-sama pergi. Jadi begitulah kami selama 3 tahun. Jadi kalau libur pun dia sudah kepahai dia ke kampung kami, dimintalah kepada bapak supaya saya dibawa ke Jogja. Dia mau sekolahkan saya ke Jogja. Tapi karena abang saya umur 14 tahun sudah ke Jakarta, terus ke Eropa, belum pernah pulang sama sekali. Sampai tamat saya SMA belum pernah saya kenal abang saya, satu aja. Jadi bapak saya pikir nanti hilang pula kau. Nggak mau katanya. Nggak mau. Ke Medan aja kau sekolah. Nggak dikasih ke Jogja. Tapi sudah saya pulang dari Singapura, kalau bukan karena guru saya ini tidak mungkin saya bertumbuh begini, menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan sampai pergi ke Singapura. Terbang saya ke Jogja untuk menemui dia. Tidak ketemu. Suatu ketika 2 tahun berikutnya ada seminar. Ada guru bahasa Indonesia dari Jogja, satu kamar sama saya di tempat seminar itu. Saya cerita tentang pengalaman saya. Oh, saya kenal itu. Padahal saya sudah cari sampai ke rektor UGM, saya sudah cari di sana. Dikasih tunjuklah tinggal di Jalan Gatot Kaca, di belakang Sanata Dharma ada perguruan Katolik di Jogja sana itu. Saya pergilah di situ. Dilihatnya saya lagi berdiri di pintu, dia pakai mandar. Dibilanglah nama saya itu, Victor, katanya. Sudah bapak-bapak saya, dia tahu bahwa siapa saya. Itu hasil didikan. Itu yang ingin saya katakan. Kenalkah kita dengan anak-anak kita itu? Saya katakan tadi bahwa anak-anak kita itu bukan anak kita, tapi dititipkan Tuhan kepada kita karena kita adalah orang-orang yang paling layak dipercaya oleh Tuhan untuk memperkenalkan siapa Yesus itu kepada anak-anak kita itu. Tapi seringkali kita menuntut supaya anak-anak kita itu taat kepada kita, menuruti kita, apa yang kita katakan, mulai dari anak-anak. Bukan yang kita katakan ialah kita menunjukkan satu jati diri anak Tuhan, ibu atau bapak, bagi kami bapak-bapak, menunjukkan di hadapan anak-anak itu jati diri seorang anak Tuhan, supaya diamati anak-anak itu, karena pada masa kecil mereka mengamati masih. Mereka mengamati apakah tangan kanan saya pegang sendok mau makan, atau tangan kiri saya pegang sendok makan, garpu di kanan. Bagaimana saya meletakkan garpu dan sendok itu di piring habis makan? Apakah saya makan mengajar dengan kata-kata, dan itu sangat penting. Tapi mendidik itu dengan menunjukkan kepribadian kita
siapa kita, sehingga anak kita itu menjadi meniru. Menjadi meniru. Dilihatnya, kalau mau berpisah papanya dengan mamanya, mau pergi ke kerja, oh papa pergi kerja ya, diperiksa dasinya, apa? Oke, iya ya, diciumlah pipinya barangkali begitu kan? Diamati anak itu. Tidak perlu harus kita katakan cium papa, cium papa, cium papa. Diamatinya pagi-pagi kita sudah duduk di meja makan, apakah di meja makan atau di kamar tamu lah, ya kan, atau kamar keluarga. Sudah ada Alkitab dan lembaran lagu di depan kita mau nyanyi. Anak itu pun akan mengatakan, dia akan ambil buku, belum kenal dia Alkitab. Dia akan ambil buku supaya ada buku di depannya itu. Sama seperti papanya dan mamanya ada buku di depan. Karena mengamati, lama-lama dia akan mengatakan, apalagi kalau sudah mulai sekolah, kok ini bukan Alkitab yang sama saya, mana Alkitab saya? Bukan kita yang mengatakan, mana Alkitabmu? Kalau kebaktian ya, anakku ingat Alkitab harus ada di depanmu, bukan nanti kalau berdaya dibilang atau bapak bilang atau mama bilang buka ini. Bukan begitu. Dilihatnya papanya sama mamanya itu sudah ada Alkitab di depannya. Lalu ditiru. Buka Mazmur. Di mana Mazmur? Oh, Mazmur itu sayang begini ya. Lihat halaman sekian dulu. Misalnya. Tidak usah kita katakan dari Kejadian, Keluaran, lalu sampai ke Mazmur, ya kan panjang ya kan. Jadi karena mau ibadah, halamannya aja kita bilang. Awasilah dirimu dan awasi ajaranmu. Di luar kita ibadah itu, apakah sudah berhenti kita beribadah kepada Tuhan? Kalau ibu nyuci pakaian itu apakah ibadah? Kalau masak motong sayur apakah itu ibadah? Kalau memandikan anak apakah itu ibadah? Adakah yang bukan ibadah di dalam hidup anak Tuhan? Kami sama-sama sakit sekarang berdua. Istri saya jauh lebih parah, saya tinggalkan dia tergeletak sekarang. Memang ada anak-anak di rumah. Dipanggil tukang kusuk. Tapi semalam dia bilang, "Papa, saya takut." Loh, kenapa takut? Saya bilang, kan ada Tuhan Yesus, ada saya di sini. Jangan takutlah, Mam, saya bilang. Tapi karena dia parah, saya pun parah. Saya tidak peluk dia. Tapi saya katakan jangan takutlah. Tapi sepanjang malam sampai pagi jam 6 kami ibadah pagi, enggak satu picing pun saya tidur. Saya selalu lihat sebentar, lihat sebentar, lihat sebentar. Maaf kalau tukar pakaian karena keringat. Padahal pakai AC, keringat terus. Saya ambil pakaiannya, ganti kaos kakinya. Begitulah. Padahal saya harus mempersiapkan sarapan pagi-pagi. Ibu tahu bahwa saya mempersiapkan sarapan pagi-pagi. Tidak saya anggap itu merupakan ulauni inaina. Bapak-bapak tidak usah mengerjakan yang seperti itu. Kenapa tidak? Bagaimana saya bisa menunjukkan kepada anak saya yang belum menikah
bahwa kalau menikah dia suatu ketika dia juga harus bisa melakukan yang demikian. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Iya. Lalu dalam Mazmur yang kita baca tadi, silakan buka Mazmur itu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya, bertunas di sana kalau bahasa Inggris itu dikatakan flourish. Jadi tumbuh subur, itu flourish. Orang benar akan bertunas, bertumbuh subur, segar, ya, seperti pohon korma. Kita lihat di sini, orang benar itu ialah menjadi benar karena dibenarkan oleh yang benar itu. Ayat yang terakhir dikatakan ya bahwa Tuhan itu benar. Jadi kita adalah orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus yang benar itu. Pertama-tama dia membenarkan kita dengan jalan mengampuni kita dari segala dosa kita dan tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaran kita. Mazmur 103. Ayat 14 Mazmur 103 itu buka dulu. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu, Tuhan sendiri tahu apa kita, bukan siapa kita. Perhatikan itu firman Tuhan. Sebab dia sendiri tahu siapa kita, si Victor, si Frinal, si ini. Bukan begitu, apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jangan ada yang sombong. Kita ini semua sama, debu. Nanti juga pendeta akan mengatakan dari tanah kau kembali ke tanah. Tidak ada yang dibanggakan dari kita. Tapi dia ingat. Itu yang paling penting. Dia ingat. Besok saya pagi-pagi sudah akan masuk ke rumah sakit. Besok. Tidak usah saya katakan kenapa. Dia ingat. Kita ini debu. Tapi kita ini debu sangat berharga karena diingatnya. Jadi debu itu pun rupanya sangat berharga di mata Tuhan. Diberikan nafas hidup kepada debu itu sehingga kita bisa seperti ini. Diberikan mata, diberikan mulut, dan dibenarkan kita. Sudah enggak tahu diri kita. Kita ini debu, banyak tingkah lagi. Seakan-akan kita ini hidup karena kita, karena kebolehan kita, karena kemampuan kita. Kita punya anak karena kita, bukan karena Tuhan. Banyak tingkah, tapi dia ingat kita ini debu, tidak lebih dari itu kita. Dia ingat, tapi di dalam kebaikannya dia benarkan kita
dalam segala tingkah kita itu, supaya kita layak menjadi alat di dalam tangannya untuk membentuk aset Tuhan tadi, anak cucu yang diberikan itu kepada kita. Mendidik mereka itu. Jadi ada tugas kita. Tugas kita diberikan oleh Dia, pemilik itu. Ya, tapi karena anak-anak itu diberikan lewat diri kita, kita melahirkan anak-anak itu. Tidak boleh anak-anak itu diperlakukan seperti seorang pelayan rumah tangga memperlakukan anak-anak. Apalagi karena kita dibenarkan sudah. Diampuni segala kesalahan kita. Dosa kita tidak diperhitungkan kepada kita. Dijadikan kita menjadi benar. Lalu dikatakan orang benar akan flourish. Bertumbuh subur. Seperti pohon korma. Pohon korma itu di tempat yang tandus. Tapi kalau anak Tuhan yang sudah dibenarkan itu di tempat yang sulit pun bisa diperhatikan anak-anak kita itu. Mamaku ini sudah sakit pun begini, mamaku ini sudah batuk-batuk, tapi terus dikerjakan pekerjaannya. Dilihatnya. Dilihat. Tidak terus ibunya mengatakan, anakku, ibu batuk-batuk sekarang, tolonglah ya, tolong. Ini itu kerjakan ini. Tidak. Memang bisa kita suruh mereka. Tapi kita suruh mereka di dalam program pendidikan. Bukan menyenangkan diri. Kita harus suruh anak kita itu untuk melakukan sesuatu yang sudah pantas akan mereka lakukan setelah mereka juga mengamati kita melakukan. Tidak terus kita suruh anak kita itu nyalakan dulu kompor di masa air panas ya, padahal kita belum pernah tunjukkan kepada dia bagaimana melakukan itu. Jadi di tempat yang sulit pun, kalau anak Tuhan yang sudah dibenarkan Tuhan itu dikatakan bertumbuh subur seperti pohon korma. Pohon korma tidak tumbuh di medan itu. Di tempat yang tandus, kering, panas. Sampai diekspor itu kan? Sampai diekspor. Ya. Jadi seringkali alasan daripada orang tua karena kesulitan, kesukaran, akhirnya tidak mendidik aset Tuhan itu lagi. Padahal dikatakan juga bukan hanya bertumbuh seperti pohon korma, tapi seperti pohon apa? Iya, pohon aras di Lebanon. Ya, itu yang diminta oleh Raja Daud untuk dibawa dari pegunungan Lebanon di sana, pohon yang tinggi-tinggi, lurus-lurus, dibawa ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Hanya karena Tuhan yang melarang, bukan tanganmu yang membangun bait bagi saya, tapi anakmu Salomo. Tapi semua bahan sudah disediakan. Jadi orang benar itu, ibu-ibu ingat, kalau semakin kita menikmati kebenaran dari Tuhan, dalam masa sulit pun Tuhan ada di sana. Dalam masa tenang, enak seperti di Gunung Lebanon yang sangat subur itu, tidak menjadi congkak, tidak menjadi tinggi hati. Karena semuanya adalah berkat. Semuanya adalah anugerah. Iya. Itu sebabnya kalau kita pun punya harta yang banyak, tidak suka-suka kita memberikan harta itu kepada anak-anak kita sehingga anak-anak itu supaya lebih hebat daripada teman-temannya. Tetap di dalam program pendidikan, karena baik itu pohon aras,
Baik itu pohon korma tumbuh di tempat yang tandus itu, semua itu adalah merupakan alat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana memanfaatkan itu untuk mendidik aset Tuhan ini, supaya aset itu suatu ketika juga bisa melakukan apa yang telah mereka amati dari guru mereka, orang tua mereka, pendidik mereka itu. Mother, how are you today? Kenapa ada lagu itu? Sampai orang menangis kadang-kadang menyanyikan itu. Kita dipakai Tuhan untuk membentuk pribadi-pribadi anak-anak Tuhan itu yang dititipkan Tuhan itu kepada kita, supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan, ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Bait Tuhan dulu hanya ada bait Allah satu di Yerusalem, tapi ada sinagoge di desa-desa, di kampung-kampung. Mereka tidak harus ke Yerusalem, sekali setahun saja mereka ke Yerusalem. Tapi di tempat mereka, tempat perserakan mereka itu, mereka punya seperti surau lah bagi orang Islam, ya, sinagog. Jadi tempat peribadahan mereka, dibiasakan anak-anak itu pergi ke sana. Tapi karena di rumah sudah dibiasakan anak-anak itu juga beribadah kepada Tuhan, tidak janggal bagi mereka pergi ke sana. Lalu akan bertunas di pelataran Allah kita. Pelataran ini courts. Kalau bait Allah di Yerusalem ada paling sedikit 4 courts, serambi, ya, serambi dalam, inner courts, itu yang hanya bisa dimasuki oleh imam-imam yang akan memimpin ibadah. Itu pun ada yang hanya sekali setahun, ya kan, inner courts itu. Lalu ada serambi untuk orang Israel. Orang Israel itu laki-laki. Sorry ibu-ibu ya. Memang begitu. Karena laki-laki itulah yang menjadi wakil Tuhan di hadapan Tuhan sebagai kepala keluarga yang akan mendidik baik istri dan anak-anaknya. Jadi laki-laki di sini, kemudian perempuan ada tenda. Orang Israel itu disitulah mereka. Jadi tidak sama-sama duduk laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih dekat kepada imam. Biasanya imam itu akan khotbah kepada laki-laki ini, tapi didengarkan oleh istrinya. Itu sebabnya dalam perjanjian baru dikatakan di sana, terutama oleh si Titus, kalau ada yang kamu tidak mengerti, tanya suamimu ya, kepada ibu-ibu. Ditanya suaminya. Karena suaminya sudah mendengarkan firman Tuhan itu. Ya. Jadi ada serambi untuk wanita, tapi ada serambi untuk proselytes. Proselytes itu non-Israel yang percaya kepada Allah Israel, jadi ikut beribadah bersama-sama dengan Israel, dengan orang Israel. Tapi serambinya itu di luar, gak sama. Jadi ada 4 paling sedikit serambi itu. Inner untuk para imam, ya, untuk laki-laki Israel, untuk ibu-ibu atau wanita, ya, umur 14 tahun biasanya mulai. Makanya Maria juga sudah biasa pergi ke bait Allah itu umur 14 tahun. Sebagai orang yang saleh dia, maka Tuhan memilih dia menjadi ibu Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang non-Israel, proselytes tadi, ya,
proselytes non-Yahudi atau non-Israel yang percaya kepada Allah orang Israel dan beribadah kepada Allah orang Israel, tapi mereka bukan bangsa Israel. Jadi boleh beribadah. Jadi kalau ditanam di sana, dikatakan mereka yang ditanam, artinya mereka yang membiasakan diri beribadah di sana, bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Lalu dikatakan, orang tua, ingat ya, pada masa tua pun anak-anak yang kamu didik itu akan menjadi alat yang dipakai Tuhan. Maka dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuat karena sudah dididik di dalam Tuhan. Masih berbuah menjadi gemuk dan segar sesuai dengan kehendak Tuhan, karena mereka aset Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Iya, menjadi gemuk dan segar, stay fresh and green. Tujuannya untuk memberitakan bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu benar. Semua yang dikatakan Tuhan, yang dipelajari dari orang tuanya, yang mendidik mereka dipakai oleh Tuhan, ternyata benar. Mereka alami, anak-anak kita itu alami kemudian setelah mereka menjadi tua. Dan mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu benar, bahwa gunung batuku, ia adalah gunung batuku, benteng pertahanan. Ya, dan tidak ada kecurangan baginya. Itu sebabnya kita berpegang kepada janji Tuhan, ibu-ibu. Karena tidak ada janji Tuhan itu yang tidak ditepati oleh Tuhan. Bukan hanya tidak ditepati, dikurang-kurangi oleh Tuhan. Tidak ada kecurangan bagi Tuhan mengurang-urangi apa yang dijanjikan. Itu sebabnya waktu kita, para pekerja belajar tentang eskatologi di sini, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham tentang Yesus ditepati. Walaupun orang Yahudi menolak Yesus, tapi ditepati. Maka ada kerajaan 1000 tahun. Apa yang dijanjikan bahwa Yesus itu akan menjadi raja seperti Daud, karena dia adalah tunas dari Daud. Jadi walaupun generasi sudah berlalu, karena tidak ada kecurangan bagi Tuhan. Jadi kalau dikatakan, anakku ke surga kau ya, ke surga, sudah kubenarkan kau, sudah kuampuni kau, ragu kita. Tidak ada kecurangan. Kalau Tuhan mengatakan ya, ya. Maka tidak perlu kita menjadi panik-panik dalam kehidupan ini, karena kita hanya alat dipakai oleh Tuhan. Kami sekarang punya 2 anak yang belum menikah. Yoyo, kalian kenal, sering si Yoyo main musik di sini, belum menikah. Apakah saya merasa pahit karena anak gadis saya tidak menikah? Bukankah dia titipan Tuhan yang akan dibina? Yang satu lagi Joshua, adiknya, aktif juga dalam pekerjaan Tuhan. Ngapain harus panik-panik? Panik cari di mana ya? Bu isi de Burnisi doang, so naulido, mungkin cocok lah itu jadi gitu. Mereka adalah anak Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita, karena kita dipercayai oleh Tuhan setelah kita dibenarkan untuk mendidik anak-anak itu sebagai aset Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan sampai tua pun. Mereka akan menyaksikan bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan pun sedikit baginya.
Jadi kalau anak kita itu agak mencak-mencak sekarang kan begini-begini, yang kita tanya kenapa anakku ini sudah lama begini, makin lama mencak-mencak makin sulit diajar. Lihat dirimu, apakah engkau sudah menjadi pola anutan, memperhatikan ajaran dan memperhatikan diri kita. Kalau anak-anak gagal, jangan salahkan anak-anak itu. Memang mereka salah, tapi karena orang kepercayaan Tuhan kepada siapa mereka dititipkan oleh Tuhan kurang layak dipercaya, tidak melakukan tugasnya dengan benar. Jadi mulai dari sekarang harus ada di dalam hati kita, anakku ini Tuhan lebih berhak daripada aku berhak untuk mereka. Harus ada sikap yang demikian. Lalu kalau sudah demikian, Tuhan akan bertindak. Karena kita di tempat yang sulit pun bisa berkarya dengan segar seperti pohon korma. Di tempat yang enak pun kita tidak menjadi congkak seperti pohon aras yang tinggi-tinggi itu, tapi tetap menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Pendidikan orang tua, kan itu temanya kan? Pendidikan orang tua. Jadi ibu-ibu sekarang, mari kita semakin mengalami pergeseran pertobatan daripada hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Yang mana tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan tahu itu tergantung kepada sejauh mana kita belajar tentang kebenaran Tuhan itu. Karena dia benar dan tidak ada kecurangan bagi dia. Makin kita bergeser kepada kebenaran Tuhan itu, makin bercahaya kita. Apa yang keluar dari mulut kita ini pun, bahasa Batak mengatakan marpitonggam, marsahala, berkuasa. Tidak harus 2-3 kali kita bicara sama anak kita baru dilakukan. 1 kali pun. Karena yang bicara adalah anak Tuhan, orang kepercayaan Tuhan. Untuk berbohong pun anak itu gemetar. Karena kita pun tahu bahwa dia berbohong. Karena makin melekat kebenaran itu bagi kita, makin gampang kita tahu apakah anak kita ini berbohong atau tidak. Oleh karena itu ibu-ibu, puji Tuhan ada kesempatan-kesempatan seperti ini. Jangan berleha-leha lah ibu-ibu ya. Jangan kurang ini, ndak usah datang ke Lydia ya, agak belum tentu datang hujan kan, hanya agak gelap langit sedikit, agak gelap ya, mungkin hujan nanti. Jangan terlalu gampangan mencari alasan untuk tidak bertemu dengan Tuhan, karena dikatakan di bait Tuhan, ya kan? Memang bisanya kita bertemu dengan Tuhan di rumah kita, tapi ada bait yang disediakan di mana kita mendengarkan hamba Tuhan berbicara kepada kita, yang kita tidak dengarkan kalau kita di rumah, walaupun kita bisa baca Alkitab di rumah. Ibu-ibu, biarlah kiranya Tuhan semakin menambahkan kerajinan yang didorong kerinduan mau bertemu dengan Tuhan bagi semua ibu-ibu ini, supaya dengan demikian hasilnya ibu-ibu, janji Tuhan yang tidak memiliki kecurangan sedikit pun tidak ada, akan digenapinya kepada kita. Ada pertanyaan?
Jadi saya sengaja tidak mengatakan, ya kalau anak yang melankolis ya agak pendiam dan pemalu, beginilah caranya menghadap. Bukan itu yang mau saya. Karena itu gampang aja itu. Ya kalau yang kolerik dia, kalau yang sanguinis dia, kalau yang... bukan itu yang penting. Kita para pendidik ini yang penting. Ya. Karena kalau pendidik ini tidak benar-benar dibenarkan dan semakin membuat dirinya semakin tinggal di dalam kebenaran dari Tuhan itu, anak kita yang melankolis itu pun bisa kita bentak-bentak. Apanya kau? Kok diam-diam aja kau? Gak dengar mami ngomong? Karena kebenaran Tuhan tidak ada bagi kita. Akhirnya kita tidak mengenal anak kita itu. Tapi makin dekat kita kepada Tuhan, makin kita lihat kebenaran Tuhan itu membentuk kita, akan semakin kita kenal anak-anak kita itu. Oh, anakku ini tidak banyak ngomong, tapi sekali ngomong dia serius dia. Apa yang dikatakannya itu sungguh-sungguh. Tuhan memberkati ibu-ibu. Biarlah ke depan kita terus semakin berusaha memberikan diri kita menjadi orang yang semakin dipercayai oleh Tuhan, menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Kalau tidak ada anak yang kita lahirkan pun mungkin ada juga anak kakak kita, mungkin ada adik-adik kita tinggal bersama dengan kita. Ya, kami baru menikah sudah 5 anak kami. Sudah 5 anak kami. Baru menikah, baru ku bawa Mami Joyce ke tempat tinggal kami, sudah 5 anak. Ada yang mahasiswa, ada Bapak Sinor, Bapak Sinorensi, ada lagi adik-adik saya yang lain. Ya, tetapi karena sama-sama di dalam Tuhan, saya sudah bilang kian sama dia. Saya bilang sama adik saya yang tadinya pemegang kas, ya kan, sebelum menikah saya memegang kas begini, dia yang belanja ini, yang adik saya yang di Riau, dosen di Riau, sudah pensiun dia. Gini, Dek, nanti kalau edamu datang, edamu ibu rumah tangga loh, jadi jangan sakit hati kalau bukan kau lagi yang memegang uang. Jangan ada sedikit pun di dalam hatimu mengatakan, baru datang, Burna Sotina down, sudah terus ini pula yang mengelola. Jangan ada sampai begitu. Sekarang istri saya ibu rumah tangga. Dan hari pertama kami tiba pulang dari kampung, tiba di rumah itu, terus saya panggil adik saya. Saya katakan hari itu Dek begini ya kan, sekarang ini edam, ini ibu kita. Ya, jadi bukan hanya anak yang kita lahirkan itu maksud saya. Siapa yang dititipkan Tuhan di hadapan kita, mungkin adik itu, mungkin Eda itu, mungkin orang lain juga yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan menghendaki kita menjadi alat yang baik di dalam tangannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan